Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, al-amru bis-sadaqati liman lam ya'taqid al-yamina fi qalbihi fi hali bay'ihi. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarani Muhammad bin Qudamah an Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Qais bin Abi Gharazah qala kunna bil madinati nabi'ul awsaqa wa nabi'uha wa nusammi anfusana as-sama wa nusammi wa nabi'ul awsaq wa nabi'ul awsaqa wa nabta'uha wa nusammi anfusana as-samasirata wa yusammina an-nas fa kharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasammana bismi huwa khairul lana min fasammana bismin huwa khairun lana min alladhi sammayna bihi anfusana faqala ya ma'syarat tujjar innahu yashhadu bai'akumul halifu wal laghu fashubuhu bis sadaqah. Baik. Ayo raqam itu. Raqam berapa? 4468. Coba raqam 3826. 3826 Abdullah bin Muhammad 3828 sampai 3831, 4 hadis. Kita perhatikan itu 4 hadis. Berarti 5 hadis apa yang sekarang. Coba dibaca terus. Qala Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Abdullah bin Muhammad ibni Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik an Abi Wa'il an Qais bin Abi Gharazah qala kunna nusamma as-samasirah فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبي فسمانا باسم هو خير من اسمنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بالصدقة. وقال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو خير من اسمنا ثم قال إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. وقال الإمام النسائي رحمه الله باب في اللغو والكذب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة المغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة فقال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة.
وقال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 4468 dari kitab Sunan An-Nasa'i dalam bab al-amru bis-sadaqati liman lam ya'taqidil yamina biqalbihi fi hali bai'ihi. Dan insyaallah nyambung ke hadis 3828, 3829, 3830 dan 3831. Namun dengan sanad yang berbeda-beda. Ada sekitar, seperti semuanya ini ada sekitar 5 versi sanad. Namun semuanya kembali insyaallah ke sahabat Qais bin Abi Gharazah. Namun dengan sanad yang beragam. Kalau misalnya di hadis 4468 sanadnya Muhammad bin Qudamah sebagaimana 3831 ya. Di situ. Hah? 4468. Hah? Bedanya gimana? Oh, berarti di situ 446 berapa gitu. Nah, ada perbedaan memang. Beda cetakan, beda manuskrip. Jadi memang berbeda. Babnya al-amru bis-shadaqah liman lam ya'taqidil yamin bi qalbihi fi hali bai'ihi. Baik. Jadi bab ini al-amru perintah bis-shadaqah untuk bersedekah liman lam ya'taqid bagi orang yang tidak atau tidak beri'tiqad, tidak berkeyakinan al-yamin bersumpah biqalbihi dengan qalbunya fi hali bai'ihi pada saat dia berjual. Jadi kalau misalnya dalam tradisi Arab di pasar-pasar itu penjualan jual beli itu seringkali para pedagang itu menggunakan lafal yamin, menggunakan lafal sumpah. Ya wallah begini begitu ya. Seringkali seperti itu. Nah, tapi yamin mereka disebut dengan laghul yamin, yaitu disebut dengan laghul yamin, maksudnya adalah sumpah yang lagu, sumpah yang penuh kelalaian dan tidak dimaksudkan dengannya benar-benar bersumpah, melainkan lalai. Itu yang disebut laghul yamin. Lagu itu kan lalai. Ya. Nah, bagi orang-orang yang melakukan laghul yamin ini, mereka diperintahkan atas mereka itu untuk bersedekah. Karena ketika mereka bersumpah di perdagangan mereka tidak menginginkan sumpah sebenarnya. Ya. Jadi ucapannya sumpah, namun hatinya sebenarnya tidak ingin bersumpah, namun ucapan saja bersumpah. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarani Muhammad bin Qudamah an Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Qais bin Abi Gharazah. Ini ada berapa perawi? 5. Berarti khumasi. Ada 5. Khumasi
Dimulai dari Muhammad bin Qudamah, salah seorang guru dari Imam An-Nasa'i. Kemudian jadi Muhammad bin Qudamah ini tabi'ut tabi'in. Kemudian Jarir bin Abdul Hamid juga adalah seorang tabi'ut tabi'in. Kemudian menuju ke Mansur udah sampai ke tabi'in di sini. Mansur udah sampai ke tabi'in, dan juga setelahnya yaitu Abu Wa'il. Dan Abu Wa'il nama aslinya adalah Syaqiq. Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, Mansur bin Mu'tamir. Ini Mansur dan Abu Wa'il adalah tabi'in. Baik. Dan Qais bin Abi Ghurazah adalah seorang sahabat. Dan sanad ini sanad Kufah. Dari sahabat sekalipun Qaisnya itu juga dari Kufah. Ya. An Qais bin Abi Ghurazah qala kunna bil Madinah. Kami waktu itu pernah di Madinah. Dan di Madinah Qais bin Abi Ghurazah dan sahabat lainnya itu jadi pedagang. Nabi'ul awsaq, menjual beberapa wasak. Awsaq jamak dari wasak. Wasak itu adalah ukuran, salah satu ukuran, ya, ukuran berat versi sana. Kami menjual beberapa wasak. Wasak di sini wasak makanan dan atau semacamnya. Wa nabta'uha, dan juga kami membelinya. Jadi ada ba'a yabi'u, ada ibta'a yabta'u, kosakata. Ya, ibta'a yabta'u artinya membeli. Wa nusammi anfusana as-samasirah, dan kami menamakan diri kami itu as-samasirah. Samasirah jamak dari simsar. Ada simsar. Ada istilah namanya simsar, seorang simsar. Para samasirah. Simsar itu adalah calo kalau bagian kita. Kami menamakan diri kami sebagai calo. Kok calo kan kayaknya jelek banget. Calo berarti penengah antara konsumen dengan produsen. Calo. Kami menamakan diri kami calo. Para calo. Wa yusamminan nas, dan orang-orang juga menamakan kami calo, menamakan kami samasirah. Nah, fa kharaja ilaina Rasulullah SAW. Maka keluar kepada kami Rasulullah SAW. Waktu itu muslimun. Fasammana bismin huwa khairun lana. Kemudian Rasulullah SAW sammana, artinya apa? Sammana, menamai kami bismin dengan nama huwa khairun lana, yang lebih baik daripada milik kami, yaitu lebih baik daripada as-samasirah atau simsar. Ya, min alladhi sammayna bihi anfusana, dari apa yang telah kami namakan terhadap diri kami. Faqal, nah, disebut oleh Nabi, ya ma'syarat tujjar, ya ma'syarat tujjar, wahai ma'syar para tujjar, jamak dari tajir, wahai para pedagang. Innahu yashhadu bai'akumul halifu, sesungguhnya yashhadu bai'akumul halifu wal laghu. Al halif wal laghu itu kedua-duanya mempersaksikan perdagangan kalian. Ada al halif, sumpah. Al laghu di sini maksudnya kelalaian, ya, sesuatu yang sia-sia. Ini di kalangan sahabat, ya. Rasulullah SAW sudah mensifati yang namanya berdagang itu nggak bakal jauh dari al-halif dan al-laghu, yaitu bersumpah dan perbuatan yang sia-sia, atau bisa dimaknai dusta, ya. Fashubuhu bis sadaqah,
Syaba yashubu di sini fi'il amr, syubu artinya adalah ikhlitu, yaitu campurilah itu semua dengan sedekah. Campurilah itu semua dengan sedekah. So, di sini berarti Rasulullah SAW membolehkan pencaloan karena beliau tidak mengingkari, dan membolehkan perdagangan walaupun beliau sendiri mensifati dalam perdagangan itu ada kebohongan, ada kelalaian banyak. Maka syubuhu bis sedekah, karena kalian tuh banyak lalai di berdagang, maka syubuhu bis sedekah, campuri dengan sedekah. Maka bersedekahlah kalian. Makanya di haditsul bab, di babnya perintah untuk bersedekah bagi orang yang tidak bersumpah sesungguhnya di kolbunya ketika dia berdagang. Maksudnya kebiasaan. Dan itulah karakter pedagang. Karakter pedagang walaupun berusaha untuk benar-benar jujur, tetap akan ada kebohongan atau ada hal yang sia-sia darinya. Lebih-lebih misalnya kuli ya, kalau misalnya ini lebih kuli, ya kuli bangunan ya. Kalau Anda diceritain oleh seorang paman yang juga seorang kuli itu, seorang kuli di negeri ini mau sejujur-jujurnya tetap aja nggak bakal bisa ada jujur, tetap aja pasti ada bohongnya, tetap aja pasti ada bohongnya. Entah gimana, sejujur-jujurnya kuli, gitu. Pasti ada bohongnya. Lebih-lebih kalau misalnya dalam masalah beli ini beli itu gitu kan, beli paku, beli bahan ini, minta sama majikannya nih beli bahan ini, bahan itu ya. Nanti udah dibeli tapi nanti ditilep ya kan, yang baru-baru itu diambilin, ternyata udah make, ternyata dia udah punya bahan yang lama. Paham gak sih? Misalnya paku ya, paku minta beli sama majikannya buat keperluan pembangunan ini, tolong beli lagi dong 2 kilo misalnya, atau 5 kilo lah, beli paku 5 kilo. Oke, dibeliin 5 kilo. Kita kan gak bisa ngeliat ngontrol tiap 24 jam apa yang dilakukan oleh mereka ketika ngetok-ngetok gitu. Ternyata bisa jadi mereka yang mereka pakuin itu paku bawaan mereka yang udah berkarat, yang dari hasil dari rombakan bangunan lain, terus mereka kumpulin paku-pakunya terus dipakai sekarang. Nah, paku-paku yang baru itu buat mereka. Paham gak di sini? Nanti habis itu pas di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung, baru dipakai paku-paku yang masih baru itu. Kayak gitu gak? Antum kan pernah jadi? Karena jujur. Enggak, karena di rumah anak kayak gitu, walaupun mungkin nggak semua tentang masalah paku, tapi ya begitu kata mereka. Di keluarga anak ada yang mengakui seperti itu. Sejujur-jujurnya kami itu pasti tetap ada sekian persen yang harus dibohongin gitu. Nauzubillah. Nah, itu juga masuk ke dalam mungkin bab ini, bahwa saya pedagang itu akan berkalutan dengan halif, sumpah ataupun kedustaan dan kelalaian. Maka seorang pedagang itu diperintahkan untuk bersedekah dari hasil perdagangannya. Ini bukan masuk zakat, bukan masuk zakat. Beda, zakat ada lagi, tapi ini masuknya sedekah umum, sedekah mutlak ya. Mutlak sedekah. Baik, coba kita komparasikan hadis ini dengan hadis nomor 3828. Hadis dalam kitab Al-Aiman wan Nuzur dan bab 22 dari kitab tersebut, fil halif wal kadhib liman lam ya'taqid al-yamin biqalbihi. Tapi perlu juga di sini hadis yang tadi kita pelajari diingat-ingat benar-benar sanadnya. Sanadnya ingat Muhammad bin Qudamah dari Jarir, dari Mansur, dari Abu Wa'il. Ya. Nanti antum
akan tahu nanti jalurnya kembali kemana ujung-ujungnya, patokannya ya. Tapi ingat itu Muhammad bin Qudamah, Jarir, Mansur, Abu Wa'il yang keempat, kemudian baru Qais. Fil halif wal kadhib liman lam ya'taqid al-yamin biqalbihi, hadis 3828. Akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Ya. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Kelas ini kenapa An-Nasai rahimahullah menyebutkan namanya panjang, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Karena kalau misalnya kakeknya yaitu Abdurrahman enggak disebut, Abdullah bin Muhammad, maka jadinya siapa nih Abdullah bin Muhammad? Banyak banget. Ya, Abdullah bin Muhammad banyak banget. Abdullah bin Muhammad yang mana? Maka Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Qala haddatsana Sufyan. Oke. An Abdul Malik, an Abi Wa'il, an Qais bin Abi Gharazah. Ya, baik. Kalau misal kita perhatikan, komparasikan dengan sanad tadi, ketemunya di mana? Abi Wa'il, sang tabi'in Abi Wa'il. Dan Abi Wa'il bercabang ke Sufyan bin Abdul Malik dan di sini ke Mansur yang tadi. Oke. Udah ada dua versi. Beda. 3829. Akhbarana Muhammad bin Abdullah. Sekarang Muhammad bin Abdullah. Tadi Abdullah bin Muhammad. Sekarang akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Oh ya, di sini Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Karena kalau Yazidnya dihapus, bin Yazidnya dihapus, jadi akhbarana Muhammad bin Abdullah. Oh banyak banget orang. Muhammad bin Abdullah terlalu umum. Maka Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Ya. Kemudian di sini disebutkan an Sufyan. Baik, kalau misalnya sebelumnya ada enggak Sufyan? Sufyan sebelumnya ada enggak? Ada. Nah, di sini kalau Sufyan dimutlakkan gitu tanpa bin atau tanpa apa, berarti Sufyan bin Uyainah. Ya. Sufyan bin Uyainah. Terus kemudian An Abdul Malik, dari Abdul Malik, wa Asim, ya, dan terus kemudian wa Jami'. Bukan Jami' Sahih Tirmidzi, bukan Jami'. Jami' di sini ada. Di sini berarti ada berapa orang? 3 orang di sini. Masya Allah. Abdul Malik. Tadi kan udah Abdul Malik ada, oke. Tambahin juga dari Sufyan bin Uyainah meriwayatkan antara Sufyan dengan Abu Wa'il ada tambahan. Asim. Kalau di sini Asim bin Bahdalah namanya, dari Kufah juga. Kemudian Jami' bin Abi Rashid juga dari Kufah. Jadi mereka semua orang-orang Kufah. Nah, 3 orang ini Abdul Malik, Asim dan Jami' meriwayatkan kepada Sufyan bin Uyainah. Maksudnya di tempat yang berbeda, di momentum berbeda, namun Sufyan bin Uyainah mengumpulkan 3-nya. Yaitu Sufyan bin Uyainah mengatakan dari Abdul Malik, dari Asim, dari Jami', dan 3-tiganya nyambung an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Dan kemudian ke Qais bin Abi Gharazah. Masya Allah, istimewa banget ini. Kalau misalnya yang pertama atau yang 3828, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman dari Sufyan bin Uyainah dari Abdul Malik langsung Abu Wa'il. 3829, An-Nasai mendapatkan suatu sanad dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid dari Sufyan, dari Abdul Malik, dan Asim dan Jami' dari Abu Wa'il. Nah, Masya Allah. Kalau misalnya antum bikin pohon sanad itu macam-macam ini, bisa nggak antum bisa bikin pohon sanad? Ya. Tapi itu 2. Atau yang ketiga, bab baru, bab 23, fil laghwi wal kadhib.
dalam laghu, kelalaian dan kedustaan. Laghu di sini, laghu yang maksud fil lagwi wal kadzib. Fil lagwi yaitu dalam sumpah yang main-main, sumpah yang sia-sia, wal kadzib dan sumpah yang bohong, itu maksudnya. Taib. 38 tadi yang dua hadis sebelumnya itu semua mirip dengan hadis yang tadi kita. 38-30. Akhbarana Muhammad bin Bashar. Belum kan? Akhbarana Muhammad bin Bashar belum ya? Qal haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qal haddatsana Syu'bah an Mughirah an Abi Wa'il an Qais bin Abi Ghurazah. Masya Allah. Ini beda lagi nih. Tapi ini ujung-ujungnya ke Abu Wa'il juga benar. Tetapi Abu Wa'il meriwayatkan di sini ke Mughirah. Baik. Dari Qais bin Abi Ghurazah faqala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suq. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi kami dan kami waktu itu berada di pasar. Faqala, pasarnya di mana waktu itu? Madinah bukan? Madinah. Faqala inna hadhihi suq yukhalituha al-laghu wal kadhib. Sesungguhnya pasar ini mencampurinya sumpah yang main-main dan kadhib. Maksudnya main-main di sini enggak dimaksudkan sumpah beneran. Ya. Dan kedustaan. Fashubuha bis sadaqah, itu campurilah dengan sedekah. Taib. Tadi udah Qais bin Abi Ghurazah meriwayatkan menuju Abu Wa'il, jadi ke Abu Wa'il kemudian Mughirah. Baik. 38-31. Akhbarana Ali bin Hujr wa Muhammad bin Qudamah. Yang versi ini dua, Ali bin Hujr dan juga Nasai mendapatkannya dari Muhammad bin Qudamah juga. Mereka berdua berkata, haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Qais bin Abi Ghurazah. Gimana tuh? Ada kemiripan enggak? Miripnya apa? Muhammad bin Qudamah dari Jarir, dari Mansur, dari Abi Wa'il, dari Qais bin Abi Ghurazah. Tapi bedanya ini ada tambahan Ali bin Hujr. Berarti bagaimanapun tetap ada perbedaan. Tayyib. Berarti kita dapat 5 sanad nih. Ya, dalam satu kitab. Ada 5 versi lah. Nah, kemana ujung-ujungnya sanad? Jalurnya lewat mana nanti? Ujung-ujungnya pangkal perbedaannya di mana? Abu Wa'il. Nah, Abu Wa'il sekarang berarti untuk hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i meriwayatkan ke berapa orang? Ayo jumlahin. Abu Wa'il ke berapa orang? 5 atau 6? Ayo Abu Wa'il ke berapa orang? Abu Wa'il tabi'in kan? Tabi'in kelas 2 gitu. 4. Coba mari kita hitung. Ada yang kasih Muhammad Jami dihitung. Iya dihitung. Itu dihitung 3 itu. Yang ini Qasim Jami dihitung 3. Oh iyalah, kan 3 orang. Itu mereka bukan satu, waalaikumsalam. Langsung bukan satu makhluk itu, 3. 6. Ya. Agak di ini apa namanya? Sebar. Ya. Sabar. 6 ya. Tutup itu. Type 6. Berarti Abu Wa'il pertama meriwayatkan ke Mansur, ya, Mansur, kemudian ke Abdul Malik, kemudian ke
Asim, Jami', kemudian ke Mughirah. Berarti berapa? 5. Tadi kan di sini kayak yang 3 orang itu Abdul Malik, Asim dan Jami'. Abdul Malik udah dihitungkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita jadikan pohon sanadnya dari Rasulullah, kan? Kemudian ke Qais, ke apa namanya tadi? Abu Wa'il. Abu Wa'il juga meriwayatkan ke Mansur, ya, ke Abdul Malik, ke siapa namanya yang ketiga? Asim, ke Jami' dan ke Mughirah. Nah, kalau Mansur, ya kan? Kalau Mansur ke bawahnya siapa? Jarir. Jarir, kemudian baru setelahnya Muhammad bin Qudamah. Muhammad bin Qudamah atau satu lagi siapa? Hadis terakhir. Muhammad bin Qudamah atau hadis setelahnya siapa? Jarir, dari Jarir, Ali bin Hujr. Kalau misalnya Abu Wa'il meriwayatkan ke Abdul Malik, maka bawahnya Abdul Malik siapa? Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini meriwayatkan kepada 2 orang. Ya enggak? Ya, ke Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, dan juga meriwayatkan Sufyan bin Uyainah meriwayatkan ke Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Kemudian kalau misalnya sanadnya menuju ke Asim, maka dari Asim ke Sufyan bin Uyainah. Nah, Asim ke Sufyan bin Uyainah ini, maka Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Ya enggak? Begitu juga dengan dari Abu Wa'il ke Jami', maka ke Sufyan bin Uyainah dan ke Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Terus sanad terakhirnya ke siapa? Dari Abu Wa'il ke Mughirah. Ya enggak? Hadis ketiga yang di sini 3830. Ke Mughirah, dari Mughirah ke Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, dari Syu'bah itu kemudian ke Muhammad bin Ja'far. Dari Muhammad bin Ja'far ke Muhammad bin Bashar. Nah, hadis yang barusan ini dari Qais ke Abu Wa'il, ke Mughirah, ke Syu'bah, ke Muhammad bin Ja'far, dan kemudian Muhammad bin Bashar. Itu ada berapa itu? Ada berapa individu itu? Satu sanad. Dari mana? Yang Qais ke Abu Wa'il, ke Mughirah, ke Syu'bah, ke Muhammad bin Ja'far, ke Muhammad bin Bashar, ke Nasa'i. Ada berapa orang? 6. Berarti itu sudah sih. Enggak. Tapi kalau hadis-hadis lainnya selain 3830, Khumasi atau Sudasi? Yang lainnya Khumasi semua atau Khumasi semua? Termasuk juga yang banyak orang tadi, yang dari Qais menuju ke Abu Wa'il, kemudian ke 3 orang, ya kan? Kemudian ke Sufyan bin Uyainah, kemudian ke Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Itu Khumasi, Sudasi, Subai atau Sumani? Khumasi juga itu, karena Abdul Malik, Asim dan Jami' itu satu lettingan gitu. Bawahnya Abu Wa'il langsung. Baik, dah sampai situ aja ya. Jadi tadi faedahnya adalah berdagang itu halal dan menjadi calo itu halal dengan adanya syarat ya. Calo itu dengan ada syarat. Enggak boleh melakukan ihtikar. Ihtikar itu satu istilah fikih yang artinya adalah menimbun barang. Ya, menimbun barang lebih-lebih alih-alih kemudian pas saat dibutuhkan menjualnya dengan harga menjulang. Biasanya orang gitu calo. Ada calo kayak gitu. Termasuk calo tiket misalnya. Nah, calo tiket ini tergantung nih. Sebenarnya antum misalnya ke tempat pembelian tiket ya, itu sebenarnya calo. Maksudnya pembelian tiket yang di orang biasa ini kan, pemesanan tiket, dia mendapatkan untung, misalnya untung dari pembelian tiket
kereta yang aslinya harganya 250.000 dia jual menjadi 300, untung 50.000. Itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika dia melakukan ihtikar, yaitu menimbun. Dia timbun tiket-tiket itu. Jadi ketika misalnya mau lebaran, dia misalnya membeli 300 tiket. Ya, kemudian dimulai dari H-60 sebelum lebaran, dia menjual tiket itu dengan harga lebih tinggi. Tingginya ini sebenarnya relatif, tapi yang ini namanya ihtikar, menimbun, dan ini nggak boleh, dilarang. Yang seperti ini nggak boleh. Nah, calo yang seperti ini baru nggak boleh. Ya. Kemudian calo yang nggak boleh juga misalnya, kalau misalnya kita ke terminal Lebak Bulus atau kampung-kampung atau lainnya, ke bis-bis antar kota antar provinsi, itu nanti akan banyak calo-calo tuh deketin kita, ya kan? Terus habis itu ngebawain barang kita, ya. Mau kemana mas? Nah, itu ada semacam, walaupun nggak memaksa banget, tapi ada semacam pemaksaan sehingga penumpang nggak enakan gitu. Mau kemana mas? Mau ke misalnya mau ke Cirebon. Oh iya ini ada naik bis ini, dibawain. Itu juga nggak boleh. Calo seperti itu nggak boleh. Ya. Dia dua macam calo yang nggak boleh tadi, yaitu calo yang menimbun barang kemudian menjualnya. Ya untuk apa menimbun barang kecuali pasti tahu nanti akan dibutuhkan gitu loh. Itu nggak boleh menimbun bensin misalnya atau beras atau lain-lain. Dan juga calo yang ada kesan memaksa sehingga para konsumen merasa nggak enak. Ya, itu nggak boleh. Ya. Wallahu taala alam. Sampai sini dulu yang Sunan Nasa'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.